11. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibu-ibu, kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu bacakan ayat yang genap. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau ibu-ibu sedang menukar, katakan amin. Amin. Ya, judul dari firman Tuhan ini, Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Terima kasih untuk kerjasamanya ibu-ibu yang dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu muliakan Tuhan dalam persoalan hidupmu. Muliakan Tuhan dalam persoalan hidupmu. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, semua manusia, baik selaku pribadi atau keluarga, pasti mengalami persoalan dalam hidupnya. Persoalan-persoalan itu beraneka ragam nih, ibu. Bisa persoalan itu berupa keuangan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Persoalan itu bermacam-macam bentuknya. Kita selama masih hidup dalam dunia ini, kita tidak akan mungkin bisa menghindari dari berbagai persoalan. Ya. Tetapi ingatlah ibu-ibu, kita punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang terlebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Jangan kita menganggap bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Ya, kita harus punya keyakinan seperti itu, ibu-ibu. Jangan anggap masalah itu yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Hanya Tuhan Yesus yang maha kuasa itulah yang sanggup menolong kita ketika kita mengalami masalah hidup yang besar, yang menurut kita besar, tapi itu bukanlah hal yang besar bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bapak. Bagi Allah untuk menolong kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong kita, ibu. Itulah yang seharusnya menjadikan kita untuk lebih bergantung, berserah, mengandalkan Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi dalam hidup ini. Setiap kita pasti pernah mengalami berbagai persoalan yang tidaklah sama dengan yang dialami oleh orang lain. Atau bisa saja sekarang kita sedang berjuang untuk keluar dari persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Meskipun demikian, ibu-ibu, persoalan-persoalan yang dialami tidak akan menghancurkan, membahayakan, tidak akan membahayakan atau tidak akan membinasakan hidup kita. Justru lewat persoalan itulah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, di balik masalah persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan sanggup memulihkan kita dengan kuasanya. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan hidup kita dengan caranya yang tidak akan kita bisa pahami dengan logika kita. Tuhan punya banyak cara, ibu-ibu, untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan hidup kita.
bagian kita adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami masalah hidup yang berat, apapun itu masalah hidup yang berat yang sedang kita alami saat ini dalam hidup kita, percayalah ibu-ibu bahwa Tuhan Yesus, Dia sanggup menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian ketika kita mengalami masalah yang menyesakan, yang menekan jiwa kita. Percayalah ibu bahwa Tuhan Yesus selalu hadir setiap waktu untuk mendampingi kita, dan Dia siap untuk menguatkan kita, memberikan kita kekuatan agar kita mampu menghadapi persoalan-persoalan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Asalkan kita tidak melupakan Dia, asalkan kita selalu mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sekalipun masalah bisa terjadi bertubi-tubi menimpa hidup kita. Lewat persoalan hidup ibu-ibu, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya dan mujizat-Nya yang sanggup memberikan solusi, yang sanggup memberikan jalan keluar dan menyelesaikan segala masalah persoalan hidup kita. Inilah kepastian firman Tuhan kepada kita yang saat ini mengalami masalah hidup yang membebani pikiran kita, yang menekan jiwa kita, yang mengganggu jiwa kita atau yang menggelisahkan jiwa kita. Ibu-ibu, kita memang tidak bisa menghindari yang namanya masalah persoalan dalam hidup ini. Tetapi percayalah, asalkan Tuhan ada di pihak kita, asalkan kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan, asalkan kita selalu lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika masalah apapun terjadi dalam hidup kami, di balik masalah itu, Engkau sanggup menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu lah ya Tuhan yang dapat mendatangkan solusi, yang dapat mendatangkan jalan keluar, yang dapat memberikan kelepasan bagi setiap kami yang ditekan oleh berbagai masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sekalipun kami mengalami masalah yang begitu berat dalam hidup kami, tolonglah kami untuk selalu fokus, berharap, berserah, bergantung, lebih mengandalkan Kau saja Tuhan Yesus dalam hidup ini. Karena Engkau Tuhan yang sanggup mengatasi dan melepaskan kami dari berbagai persoalan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami.